Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan setelah hari raya yang cukup panjang, pertemuan terakhir kita puasa kemarin dan saya kira sudah libur yang cukup panjang bagi kalian, sehingga pada teman hari ini kita dapat kuliah kembali dan melanjutkan dari materi terakhir kemarin. Untuk minggu ini akan ada dua topik pembahasan. Yang pertama yakni laser beam machining dan nanti selanjutnya yakni proses penyambungan. Karena kalau dihitung-hitung pertemuan kita ini masih kurang satu, sehingga mungkin dalam minggu ini saya akan ngajar dua kali, yakni hari ini, kemudian ngajar lagi hari Sabtu, sehingga akan ada satu pertemuan tambahan. Oke. Jadi laser beam ini yakni proses pemesinan berkas laser. Jadi laser digunakan untuk berbagai jenis operasi dalam industri, termasuk perlakuan panas atau heat treatment. Kemudian ada juga dilakukan untuk pengelasan, pengukuran, serta penggoresan, pemotongan, juga penggurdian. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh berkas laser tersebut. Jadi istilah laser itu merupakan singkatan dari light amplification of stimulated emission of radiation. Jadi laser sendiri yakni sebuah transducer optik yang mengkonversi energi listrik menjadi berkas sinar yang menyatu sehingga menimbulkan heat atau panas. Berkas sinar laser memiliki beberapa sifat berbeda dari sinar yang lain, yakni hanya memiliki satu panjang gelombang, jadi monokromatik, kemudian memiliki berkas sinar sejajar, bahkan hampir sempurna. Sifat-sifat tersebut memungkinkan sinar laser dapat difokuskan menggunakan lensa optik konvensional menjadi titik terpusat sehingga memiliki density daya yang tinggi. Jadi density dayanya tinggi sehingga menimbulkan panas, di mana panas tersebut nanti digunakan berbagai operasi dalam dunia industri. Nah, proses pemanasan ini tergantung pada jumlah energi yang terkandung dalam berkas sinar dan tingkat konsentrasi sinar ke suatu titik. Sehingga proses pemesinan berkas laser, yakni proses pemesinan yang menggunakan energi sinar laser untuk melepaskan material benda kerja dengan menguapkan dan membakar. Jadi ini spare part yang terdapat pada pemesinan berkas laser. Jadi ada reflecting mirror, di mana untuk memantulkan cahaya. Kemudian ada flash aim di kedua sisi. Nah, ini sumber cahaya yang nanti akan dibentulkan oleh reflecting mirror. Kemudian ada laser discharge tube. Nah, ini adalah tube atau tempat pemberkasan sinar laser. Kemudian ada partially reflecting mirror. Nah, ini kaca yang digunakan untuk meneruskan cahaya dari reflecting mirror bagian atas. Kemudian ada lensa. Lensa ini yang digunakan untuk menyatukan berkas sinar laser. Nah, di mana antara lensa dengan workspace atau benda kerja itu terdapat panjang jarak dari laser ke benda kerja. Jadi pemisahan berkas laser digunakan dalam berbagai jenis penggurdian, pembelahan, pembuatan alur, penggoresan, dan operasi penandaan. Penggurdian diameter lubang kecil dapat dilakukan di bawah 0,001 inch atau dalam milimeter itu 0,025 untuk permesinan berkas laser. Nah, untuk lubang yang lebih besar, diameter di atas 0,20 in atau 0,50 mm dilakukan dengan mengendalikan berkas laser memotong garis luar dari lubang. Jadi seperti membuat sebuah lubang. LBM tidak digunakan untuk proses produksi massal, jadi hanya proses produksi skala kecil, dan pada umumnya digunakan untuk benda kerja yang tipis. Jadi untuk benda kerja yang tebal itu jarang digunakan untuk LBM. Material kerja yang dapat dikerjakan dengan LBM sebenarnya tidak terbatas karena
dia intinya kan pakai panas, pakai heat. Nah, sehingga material apapun itu bisa dipotong. Nah, jadi tidak terbatas apakah dia harus logam atau harus plastis, apakah harus keras ataukah harus lunak seperti proses pemesinan yang lain. Nah, sehingga tidak ada batasan untuk proses pemesinan LBM. Sifat material yang ideal untuk dikerjakan dengan LBM yakni punya daya absorpsi energi sinar yang tinggi. Jadi dia punya daya penyerapan sinar yang tinggi. Kemudian reflektivitas, daya pantul sinarnya rendah. Jadi kalau kaca itu ya sulit karena kaca itu punya reflektivitas pantul yang tinggi. Kemudian konduktivitas termalnya baik. Lalu panas leburnya itu rendah. Kemudian panas penguapannya itu rendah. Jadi kalau misalkan materialnya terlalu keras, panas leburnya tinggi, misalkan sampai 2000 derajat Celcius, 1900, nah itu tidak cocok untuk LBM. Tapi jika panas leburnya itu hanya kisaran 600 derajat, bahkan 150 derajat, 18 derajat, itu mungkin akan lebih mudah diproses dengan LBM. Jadi ini mata benda kerja yang dapat dikerjakan dengan LBM, yakni logam dengan kekerasan dan kekuatan yang tinggi, asalkan ya tadi catatannya titik leburnya tidak begitu tinggi. Kemudian ada logam lunak, keramik, gelas, dan epoksi gelas. Untuk gelas sendiri, gelas yang mempunyai reflektivitas cahaya yang rendah. Jika reflektivitas cahaya tinggi, dia nggak bisa. Kemudian ada plastik, karet, kain, dan kayu. Keuntungan menggunakan LBM sendiri yakni mampu diterapkan pada semua logam yang ada, ketidakadaan kontak langsung dengan gaya yang besar antara alat dan benda kerja, karena ketiadaan kontak langsung ini sehingga benda kerja tidak terdeformasi oleh gaya yang diakibatkan tekanan dari mesin. Kemudian kemampuan untuk bekerja dalam udara, gas inert, ruang hampa, dan cairan atau padatan yang transparan secara optik. Kemudian keakuratan dan kemampuan untuk membuat lubang dan potongan yang sangat kecil. Lalu kecocokan untuk memotong keramik dan material lain yang siap dikenai panas kejut. Itu untuk keuntungan LBM. Sedangkan kerugiannya tentu saja modal dan biaya operasinya yang tinggi, kemampuan pakai yang terbatas. Jadi benda kerja yang tipis dan pemotongan material untuk jumlah yang kecil itu tidak disarankan untuk menggunakan LBM. Kemudian kecepatan produksi yang lama karena dibutuhkan penjajaran yang akurat. Kemudian ketidakseragaman lubang dan potongan. Lalu efek kerusakan akibat panas pada benda kerja. Kemudian membutuhkan operator yang sangat handal. Lalu efisiensi operasi yang rendah. Itu untuk kerugian dari LBM. Oke, selanjutnya saya sampaikan materi selanjutnya yakni tentang joining method atau metode penyambungan. Jadi di metode penyambungan sendiri adalah jadi akan banyak sekali proses atau cara menyambung sebuah logam atau material. Dia ada banyak cara. Yang sering kita dengar itu kan ada namanya rivet, ada namanya pengelasan, ada yang namanya kalau mekanik itu pakai mur dan baut, dan patri dan sebagainya. Itu semua adalah metode-metode yang digunakan untuk proses penyambungan. Yang pertama yakni sambungan lipat, yakni sambungan pelat dengan lipatan ini baik digunakan untuk konstruksi sambungan pelat yang berbentuk lurus dan melingkar. Ketebalan pelat yang baik disambung berkisar di bawah 1 mili, karena untuk penyambungan pelat yang punya ketebalan di atas 1 mili akan menyulitkan untuk proses pelipatannya. Nah, biasanya proses sambungan lipat ini dia menggunakan bantuan mesin penekuk pelat untuk pemrosesannya. Nah, ini contoh-contoh bentuk sambungan lipat: ada lap seam, ada rivet or solder seam, ada groove, ada cap strip, ada standing seam, lap bottom seam. Jadi intinya adalah proses pelipatan dari plat, kemudian disambungkan dengan bagian plat yang lain yang ditekuk juga, kemudian dipres dengan mesin penekuk plat. Ini contoh proses
penepukan plat. Jadi misalkan ini adalah dua sheet metal yang punya dimensi yang sama, ya ini ketebalannya 0,375, dia punya lebar 2,50 dan 2000 mili. Jadi pertama kita bikin garis dulu untuk apa yang akan kita tekuk. Nah, ini adalah gambar proses penekukan yang akan kita lakukan. Jadi pertamanya ada apa namanya, plat pertama ditekuk seperti ini, jadi sampai apa namanya dia berputar, sedangkan set kedua dia ditekuk untuk memutar sekitar 90 derajat. Ini proses yang dilakukan untuk proses penyambungan plat dengan cara ditekuk. Jadi hanya tinggal platnya itu dilipat saja. Nah, kemudian kita tekuk plat kedua dengan bentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian tinggal dislip, dimasukkan antara sheet pertama dengan sheet kedua. Terakhir kita tinggal melakukan proses pengepresan. Nah, sehingga terjadi proses penyambungan plat. Nah, selanjutnya ini kalau itu tadi cuma satu apa single SIM, kalau yang ini double SIM, jadi satu platnya itu dia terdiri dari dua tekuan, sedangkan yang plat satunya hanya satu tekuan. Nah, pertama tinggal kita buat garisnya, dua tekuan. Ini diagram yang akan kita buat. Jadi kita buat penekukan 90 derajat, kemudian penekukan apa namanya roll, sedangkan yang satunya dia penekukan meningkat. Nah, ini penekukan pertama sampai round. Kemudian dilakukan penekukan 90 derajat. Nah, jadi yang kedua ditekuk 90 derajat, sedangkan yang satunya nah itu hanya 90 derajat. Jadi yang kedua ini 90 derajat ya. Kemudian ditekuk memutar. Nah, lalu di joinkan, dimasukkan, di flip. Nah, jadi berkaitan seperti ini. Nah, kemudian setelah berkaitan tinggal di press. Nah, oke. Kemudian tinggal di press. Nah, selanjutnya yakni sambungan keling rivet. Nah, yakni riveting yakni suatu dari metode penyambungan yang sederhana. Penggunaan metode penyambungan dengan rivet ini baik digunakan untuk penyambungan plat aluminium, sebab plat aluminium ini sangat sulit disolder maupun dilas.
Nah, rivet atau istilah sehari disebut dengan paku keling, yakni sebuah metal pin yang punya kepala dan tangkai rivet. Bentuk dan ukuran dari rivet ini telah dinormalisasikan menurut standar dan kode-kodenya. Tentunya yakni yang pertama yakni button atau round head. Jadi dimensi untuk round head itu berpatokan pada diameter batang dari kelingnya. Sehingga untuk A atau diameter dari paku bulatan kelingnya yakni 1,750 kali diameter batang keling. Untuk height-nya, height round dari paku kelingnya adalah 0,750 dikali diameter batang keling. Sedangkan untuk radius dari kelingnya yakni 0,885 kali diameter dari batang keling. Sedangkan jika paku kelingnya bentuknya cone head, maka untuk diameter dari besarnya cone head-nya adalah 1,75 kali diameter batang keling. Untuk tinggi cone head-nya adalah 0,875 kali diameter batang keling. Sedangkan untuk diameter dari ujung cone head yakni 0,9375 kali diameter batang keling. Sedangkan jika bentuknya adalah countersunk untuk head-nya, maka untuk A, diameter countersunk yang besar yakni 1,850 kali diameter batang kelingnya. Untuk tinggi dari countersunk head-nya adalah 0,425 kali diameter batang. Sedangkan untuk derajat dari kemiringan dari countersunk head-nya itu yakni 90 derajat. Sedangkan jika bentuknya adalah pen head, maka untuk diameter pen head-nya sendiri ukurannya yakni 1,720 kali diameter batang. Sedangkan untuk ketinggian dari pen head-nya adalah 0,570 kali diameter batang. Sedangkan untuk radius pen head yang pertama yakni 0,314 kali diameter batang. Sedangkan radius keduanya sisi sebelah sini yakni 0,850 kali diameter batang. Sedangkan untuk radius 3 yang sisi sini yakni 3,430 kali diameter batang. Sedangkan jika bentuknya adalah flathead, maka ketinggian flathead adalah 0,33 kali diameter batang. Sedangkan diameter dari flathead sendiri yakni 2 kali diameter batang. Nah, sambungan keling yang biasa digunakan disambung dengan menggunakan gun Glen rivet yang bentuknya seperti ini. Saya kira banyak dari kalian yang sudah familiar. Ada juga dengan memakai paku tembak. Selanjutnya yakni solder atau patri, yakni suatu proses penyambungan antara dua logam atau lebih dengan menggunakan panas untuk mencairkan bahan tambahan sebagai penyambung, dan bahan pelat yang disambung tidak turut mencair. Jadi bahan pelatnya itu tidak ikut cair, yang cair hanya soldernya atau patrinya. Jadi skema penyolderannya, ini sumber panasnya, kemudian ini adalah batang yang akan dicairkan, dan ini pelat tipis yang akan disambung. Nah, ini adalah sumber dari panas pembakaran. Untuk pemanasannya bisa pakai gas LPG maupun pakai arang kayu kalau yang tradisional. Nah, ini contoh proses penyolderan. Nah, ini pakai alat pemanas itu. Jadi pertama dioleskan dulu cairan fluxnya. Kemudian setelah cairan flux dioleskan, kita tinggal proses pencairan batang yang digunakan untuk nyolder. Nah, jadi hanya tinggal dicairkan saja. Kalau di sini istilahnya itu patri, proses penyolderan. Jadi panas di material. Kalau yang patri tradisional malahan jadi kalau pakai yang patri tradisional itu kan
kebanyakan panas ini dari arang. Jadi sendoknya itu dipanaskan di arang, kemudian ketika sudah istilahnya ngono mawa, nah itu baru dikasih timah, di mana nanti timahnya tinggal dicairkan, itu yang pakai solder. Kemudian ada las resistensi atau las tahanan. Jadi las resistensi listrik yakni suatu cara pengelasan di mana permukaan plat yang disambung itu ditekan satu sama lain, dan pada saat yang bersamaan arus listriknya itu dialirkan sehingga permukaan tersebut menjadi panas dan mencair karena adanya resistensi listrik. Dalam las ini terdapat dua kelompok sambungan, yaitu sambungan tumpang dan sambungan tumpul. Untuk penyambungan plat-plat untuk las resistensi ini kebanyakan dilakukan pada penyambungan plat tipis. Sehingga kemudian proses penyambungan dengan lat ini sangat sederhana, di mana sisi-sisi plat yang akan disambung ditekan dengan dua elektroda, dan pada saat yang sama arus listrik yang akan dialirkan pada daerah plat yang akan ditekan melalui kedua elektroda. Akibat dari aliran arus listrik ini, permukaan plat yang ditekan menjadi panas dan mencair. Nah, pencairan ini yang akan menyebabkan proses penyambungan dari pengelasan resistensi. Contoh pengelasan resistensi yang pertama yakni las resistensi SIM atau resistance SIM welding, yakni proses penyambungan pengelasan dengan menggunakan roll yang berputar. Roll tersebut berfungsi sebagai elektroda. Spot yang tumpang tindih atau overlapping itu merupakan sambungan lasannya. Jadi prosesnya seperti contoh untuk proses penyambungan tangki bahan bakar. Jadi sambungan yang overlapping ini tinggal di roll, di mana rollnya ini berfungsi sebagai elektroda. Kemudian terjadilah panas pada permukaan plat yang tumpang tindih. Nah, panas ini yang menyebabkan plat dari tangki panas, kemudian meleleh dan terjadilah proses penyambungan. Lebih jelasnya bisa dilihat di video berikut. Jadi platnya itu overlapping, jadi saling tumpang tindih. Kemudian ini roll yang berfungsi sebagai elektroda. Kemudian ada water tube yang berfungsi untuk mendinginkan proses pengelasan. Nah, jadi tinggal di roll saja, di roll biasa. Nah, jadi ini dipres ya, jadi platnya dipres, ditekan, kemudian panas itu mengalir sehingga terjadilah proses penyambungan untuk SIM weld ini. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini bisa ditanyakan melalui grup WA maupun di Google Classroom. Semoga kalian tetap sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya yang saya sampaikan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.